Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton, terutama dosen dan teman-teman saya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek proyek aplikasi saya untuk memenuhi tugas besar mata kuliah algoritma dan pemrograman. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, pada kali ini saya membuat program sederhana. Eh, jadi kita akan lakukan demo dulu. Bentar. Oke, seperti ini tampilannya. Jadi program yang saya buat ini adalah certificate generator. Mungkin saya akan jelaskan bagaimana prosesnya. Jadi user yang menggunakan aplikasi ini memasukkan nama-nama yang akan dijadikan penerima sertifikat seperti itu. Di sini saya tuliskan, ya misalnya saya kosongkan dulu, misalnya kita tulis aja Ahmad, lalu Beni, Deni, dan Agus misalnya. Nah, lalu eh, setelah user menyiapkan nama-nama nama-nama penerima sertifikat ini dalam format txt, user juga mesti menyiapkan template template sertifikat, formatnya png, dan udah itu aja. Nah, seperti yang kita lihat, kita kita bisa memilih dulu choose file, template serti, uh, insert name, itu tadi yang nama-nama yang kita list tadi. Lalu pick color untuk memilih warna tulisan di sertifikat. Misalnya saya pilih ini aja deh, pink lah. Oke. Lalu kita generate. Nah, akan muncul lagi sebagai bentuk konfirmasi. Pilih lagi. Oke. Lalu certificate has been generated. Ada pesan seperti ini. Tadi Agus, akan terlihat tulisannya Beni sama Deni tadi ya. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebih hasilnya seperti itu. Oke. Kita bisa exit. Kalau misalnya kita pilih no itu enggak keluar. Kalau misalnya kita pilih yes akan keluar. Oke. Baik, sekarang ke bagian menjelaskan programnya. Jadi sebenarnya program ini terinspirasi dari seorang Guna Rakulan. Saya nggak tahu penyebutan namanya seperti apa. Jadi salah satu developer asal India sepertinya kalau dilihat dari namanya. Beliau membuat aplikasi serupa, tapi bentuknya command line seperti itu. Nah, seperti ini program aslinya. Eh, Prinsipnya sama dengan jadi saya mengambil beberapa algoritmanya dan saya modifikasi dalam bentuk GUI seperti itu. Jadi, saya sertakan link di atas ini, link tutorialnya sama original code-nya. Lalu untuk program sendiri saya menggunakan TK Inter sebagai sebagai penunjang GUI-nya seperti itu. Jadi karena programnya ini GUI memerlukan TK Inter. Lalu dari TK Inter juga saya meload gitu, mengimport modul color chooser, lalu file dialog dan message box. Nah, color chooser ini digunakan untuk memilih warna, lalu file dialog ini tadi untuk memunculkan, ya apa namanya, notifikasi kita bakal milih file yang apa. Lalu message box ya notif pesan gitu, baik berupa tadi konfirmasi yes no dan lainnya. Lalu saya menggunakan Pyglet ini sebagai peload ininya, load apa namanya, font untuk interface-nya. Yang tadi tuh kita lihat. Nah, yang di sini yang generate, certificate generator. Pokoknya semua font yang ada di sini saya menggunakan Pyglet. Lalu untuk stylingnya di sini
saya menetapkan di satu variabel bg underscore color, ya ini background color gitu. btn background colornya itu maksudnya buat yang ini, yang warna biru ini button color. Nah ini button color yang untuk warna button, warna tombol. Lalu font title tuh yang ini generate. Saya menggunakan font yang Poppins bold. Lalu font common, ya ini untuk tulisan yang lain gitu, untuk deskripsi. Lalu fg underscore color, ya ini warna font gitu, yang warna putih ini FFF. Lalu saya menetapkan display, menetapkan judulnya yang ini label. Lalu dash app label juga sebenarnya, tapi di bawahnya generate, di bawahnya iya tulisan generate. Nah kita lanjut ke bagian function. Di sini saya menggunakan beberapa function, ada input share, input name, pick, append list, generate share, generate, sama exit. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Nah jadi function input share ini digunakan untuk meminta user memasukkan filenya. Jadi input share itu yang di sini file template-nya maksudnya. Nah di sini saya menggunakan apa namanya, try except, error handlingnya ini file not found error. Jadi ketika apa namanya, ketika misalnya user ini kita memilih tapi langsung cancel, enggak, bisa langsung silang, nanti akan muncul show error gini, file not found. Kalau misalnya berhasil nanti akan di return seperti itu. Lalu di input share ini ada variabel yang sebenarnya penyebutannya sama tapi tulisannya berbeda. Jadi disinilah file dialognya. File dialognya ini as open file name, karena akan meminta apa namanya, modul ini akan meload ya, modul untuk bertanya kepada user mana file yang bakal dipakai gitu. Di sini saya mensyaratkan PNG sama all files. Ya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih. Lalu entry template-nya. Jadi di sini kan ada entry, ketika dimasukkan dia akan menghapus, akan dihapus dan diganti sebagai ini. Oke. Lalu saya menetapkan list name-nya dulu di sini. Lalu pada input name, jadi function ini untuk meminta user memasukkan file list nama-nama yang tadi, nama-nama yang ada di name strip data.txt. Nah jadi kita bisa masukkan di sini set. Nah prinsipnya seperti yang tadi, karena ya untuk di sini sebagai inputan aja. Lalu di try except-nya ini error handlingnya untuk error-error yang tidak terduga gitu. Ya seperti something error, I can feel it, except-nya seperti itu. Lalu ada function pick, yakni untuk memilih warna. Jadi untuk memilih warna tulisan di sertifikat, dan juga akan menampilkannya di entry yang di sini. Prinsipnya hampir mirip, persis malah. Jadi kita memilih warna yang ini, misalnya kita pilih warna merah. Nah di sini akan muncul entry-nya 2556666. Saya menggunakan konfigurasinya RGB, karena di OpenCV hanya bisa RGB seperti itu. Oh iya, untuk menandakan RGB saya menggunakan penyebutan 0, karena kalau misalnya tidak penyebutan 0 dia akan menampilkan versi heksagonal, sedangkan heksadesimal. Kenapa saya tuliskan 0, karena ya seperti yang saya bilang tadi, OpenCV tidak bisa membaca
warna dengan format heksadesimal seperti itu. Lalu append list ini digunakan untuk menyatukan eh, apa ya, untuk memasukkan nama-nama yang telah kita masukkan tadi, Ahmad, Denny, Agus, menjadi bentuk list gitu. Nah, seperti itu. Kita memanggil function yang input name tadi ke dalam append list. Nah, lalu di sini saya menggunakan try except error handling. Jadi di sini file not found error. Jadi kalau misalnya filenya itu nggak ada, maka akan memunculkan errornya seperti itu. Memunculkan pesan errornya mb.show error gitu. Lalu, nah, untuk membaca file, untuk mengappen isi namanya, saya menggunakan with karena ini untuk mengopen file gitu. With open str input nama itu yang tadi di sini. Saya dari sini ngambilnya. Lalu di append listnya gitu. Dan strip ini untuk menghilangkan jarak misalnya kita ada jarak kayak gini. Nah, strip ini untuk menghilangkan itu. Nah, kenapa saya menggunakan with? Agar apa namanya, program berjalan tanpa harus di close dulu gitu. Karena biasanya kalau misalnya menggunakan variabel sama dengan misalnya A sama dengan open gitu, nah itu A nya harus di close dulu seperti itu. Lalu function yang paling utama, generate search. Jadi ini untuk mencetak tulisannya ke dalam sertifikat tadi, ke dalam template ini. Nah, jadi di sini saya memanggil dulu functionnya pick sama input share. Nah, di sini print ini sebenarnya hanya untuk status di command prompt aja. Lalu saya juga menggunakan error handling try except untuk error-error yang tidak terduga gitu. Kayak misalnya waktu itu ada error di OpenCV-nya, jadi saya memilih. Lalu di dalam function ini juga ada for loop. For loopnya ini untuk apa ya, dari list-list yang tadi akan dicetak satu persatu gitu. Apa salah satu ya, salah satu caranya adalah menggunakan for loop. Jadi for name in list name. Nah, dari name-nya ini nanti akan masuk sini. Lalu final underscore search cv2.imread. Nah, jadi di sini baru menggunakan OpenCV-nya gitu. Imread jadi untuk membaca filenya, file template-nya. Lalu cv2.putText. Nah, putText-nya ini untuk mencetak teksnya dari variabel yang final underscore search. Jadi file yang telah kita baca tadi dimasukkan ke sini, str dalam kurung name. Jadi name-nya ini memastikan untuk menjadi format string. Lalu ada 470,514. Ini koordinatnya. Koordinat untuk menuliskan namanya mulai dari mana. Jadi mulainya kira-kira dari sini. Untuk mengetahuinya saya menggunakan paint gitu. Lalu juga ada cv2.font_hersey_duplex. Jadi ini untuk meload font bawaan si OpenCV. Ini Hersey duplex. Lalu tiga ini kalau nggak salah untuk besar ininya, besar tulisannya. Pick call yang tadi warna. Lalu 5 ini kalau nggak salah mulainya sekitar, saya agak lupa, dan cv line underscore aa. Lalu imwrite, cv2.imwrite yakni untuk mencetaknya di di directory mana gitu.
saya menggunakan directory yang tetap gitu di generate search ini, lalu menuliskan, ini menuliskannya dengan f-string gitu. Untuk file itu dicetak berdasarkan nama-namanya gitu, seperti Agus, Ahmad, Benny dan lain sebagainya. .png menggunakan final search tadi, file-file yang tadi. Nah, lalu bila berhasil akan menunjukkan apa namanya, notifikasi sukses gitu. Certificate has been generated. Seperti yang tadi pas kita akhir tadi. Kita coba lagi ya. Oke. Nah, certificate has been generated. Nah, seperti itu. Dan juga ada ada function yang terlupakan juga tadi, ada file generate untuk memanggil dua function tadi. Nah, karena ini function generate ini akan digunakan di tombol yang generate tadi yang paling bawah. Dan juga function exit. Function exit ini ketika misalnya si user mau keluar, kita tinggal pencet exit. Di sini saya menggunakan message box tadi, MB tadi itu message box. Nah, di sini saya menggunakan apa ya sebutannya? Functionnya gitu as yes no. Jadi sang user ini bisa memilih untuk keluar dengan bentuk yes atau memilih no untuk tetap di aplikasinya gitu. Kalau misalnya kita pilih no akan tetap, kalau saya pilih yes maka akan keluar seperti itu. If menggunakan if ininya if pengkondisiannya pengkondisian percabangannya seperti itu. Oke, di sini styling untuk ininya, styling untuk aplikasinya. Di sini ada, di sini karena ada labelnya itu di sini insert certificate, lalu ada entry-nya, lalu ada buttonnya seperti itu. Apa namanya, eh ya elemen-elemennya lah seperti itu. Tidak lupa juga di akhir saya menggunakan ini untuk lebih rapihnya aja gitu, root.main loop untuk menjalankan aplikasinya seperti itu. Oke. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran-saran atau kritik bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.